Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Rabu 31 Agustus 2022. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru ini dengan berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Mendahului aktivitas kami pagi ini, kami menyembah Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk memahami dan memeliharanya. Ampuni dosa kami dan berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia pasal 3 ayatnya yang ke-22 sampai 25. Firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 22 sampai 25 berbunyi, "Kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tetapi berhala yang memalukan itu menelan segala hasil jerih lelah nenek moyang kita dari masa muda kita. Kambing domba mereka dan lembu-lembu mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka. Maka biarlah kita berbaring dengan perasaan malu, dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, yakni kita dan nenek moyang kita dari masa muda kita sampai hari ini, dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Bagi orang-orang yang menyadari hidupnya jauh dari Tuhan, dan setelah mendengar ajaran, teguran, dan mau berbalik, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Saudara-saudara, sebagaimana kisah dalam kitab Yeremia, Allah melalui Nabi Yeremia mengingatkan Israel, baik yang ada di utara maupun yang ada di selatan, Bani Yakub, yang sudah meninggalkan Tuhan dengan menyembah Allah lain di atas gunung-gunung dan juga di bawah pohon-pohon yang rindang. Mereka menukarkan Allah mereka dengan Allah lain yang bukan Allah. Karena itu Allah menegur mereka dengan keras melalui Nabi Yeremia. Mereka diingatkan bahwa jika mereka itu kembali bertobat, maka Allah akan mengampuni dosa mereka dan akan tetap menjadi Allah mereka. Tetapi dalam kisah perjalanan hidup Israel, Bani Yakub yang berada di utara tetap murtad, sampai mereka harus dikuasai oleh Asyur. Tetapi untuk Bani Yakub yang berada di selatan,
di mana di situ garis perjanjian Allah itu terus diturunkan sampai kepada Yesus Kristus. Mereka itu berbalik kepada Tuhan. Mereka mau bertobat dan menyesali penyembahan-penyembahan yang mereka lakukan di atas bukit-bukit dan di bawah pohon yang rindang, yang telah menelan segala harta benda mereka. Tuhan itu Allah yang pada hakikatnya adalah kasih. Karena itu Ia selalu menanti setiap orang yang mau kembali kepadanya, yang menyesali dosanya. Sebagaimana kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 18 yang cukup terkenal, bahkan sangat terkenal itu mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita itu Allah yang maha kasih. Tetapi sekalipun demikian, kita juga diingatkan untuk tidak bermain-main dengan dosa, untuk mengulang-ulangi kesalahan-kesalahan, bahkan kesalahan yang sama, sehingga kita akan hidup sebagai orang yang sungguh-sungguh menyesal meninggalkan Tuhan, atau bagi kita di masa sekarang ini yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat renungan dan doa, untuk selalu mendengar firman Tuhan yang akan terus mengubah kita dari hari ke hari untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, yang terus menyemangati kami menapaki hari hidup dengan segala berkat yang telah Tuhan sediakan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang terus mengajarkan kami bahwa Engkau selalu menanti orang-orang yang telah meninggalkan Tuhan pergi jauh dan kembali untuk membaharui hidup mereka. Tidak ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik, lebih taat kepada Tuhan. Bersyukur atas hari yang baru ini dengan berbagai berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap kami yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Dan hamba-Mu berdoa agar setiap orang yang mengikuti, mendengarkan renungan dan berdoa bersama, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan, dalam usaha hari ini, juga dalam pendidikan mereka. Engkau juga menolong dan menyertai mereka yang berada dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Ada beberapa yang sakit, seperti saudara kami Mama Winda di sektor 9. Juga ada anak dari Bapak Simon di sektor 8 yang cucunya dirawat di rumah sakit Wahidin. Juga ada Ibu Esther Bongi dan Ibu Ana Amir di sektor 7 yang dirawat di rumah sakit PCC dan rumah sakit Wahidin. Berapa anak-anak di sektor 2, baik itu Kristi yang di rumah sakit Katrina Bot, Andika dan Kristo. Bersama-sama kami berdoa, ya Tuhan, Engkau pulihkan mereka agar hari ini mereka menjadi lebih baik lagi dan boleh menjadi sembuh oleh karena belas kasih Tuhan. Lindungi kami Tuhan dalam beraktivitas sepanjang hari ini, karena Engkau Allah pelindung kami, pelindung dari mara bahaya, dari kuasa kegelapan, kuasa setan, dari orang-orang jahat.
sehingga kami tetap aman menapaki hari hidup ini dengan berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus sayang kita semua.